Anda mengisi begitu ya, bahkan bisa kurang dari 1 jam loh, setengah jam juga selesai. Dan itu sekali Anda mengisi, diberi kesempatan sekali aja. Jadi memang kalau nanti Anda double nama, seperti yang kemarin ada yang double nama, tapi bukan di kelas ini sih, maksudnya di mata kuliah yang lain gitu ya. Jadi mahasiswa ini menuliskan double nama, entah kenapa tapi masuk gitu. Itu yang saya ambil tetap, yang pertama gitu, yang pertama ya, yang pertama dia ngisi gitu. Karena kan di situ di Google Form itu lengkap, ada waktunya. Waktu Anda mengisi ini jam berapa itu ada waktunya. Jadi saya akan mengambil yang pertama kali Anda masuk gitu, yang pertama kali Anda mengisi ya itu yang saya ambil. Jadi oleh karena itu, memang, intinya adalah ya dijawab baik-baik begitu ya pertanyaan-pertanyaannya, dan saya berharap Anda sukses semua sih ya. Karena ini tuh pilihan ganda itu sebenarnya ini juga sih ya, ternyata tidak bisa disepelekan juga sih. Karena yang udah-udah ada banyak juga sebenarnya yang jelek di, UTS pilihan ganda ya. Karena kan pilihan ganda itu, kalau nggak betul ya nol gitu, betul satu, kalau nggak betul ya nol gitu. Jadi kalau misalnya kurang itu ya, ya udah gitu. Ya itu tadilah ya, intinya adalah tidak ada perbaikan, sama UAS juga tidak ada perbaikan, yang bisa diperbaiki adalah tugas individu yang kemarin, oke? Oke, itu tentang UTS teknisnya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ya. Oke, next ya, tentang refleksi perkuliahan. Oke, yang sudah diajarkan kepada Anda itu adalah yang pertama tentang pengertian pendidikan Islam. Nah, ini ya. Jadi kalau saya lihat pengertian pendidikan Islam itu banyak kan ya. Jadi Anda memang harus baca semua. Ada yang bertanya, saya masih ingat deh di LMS, boleh tidak sih kita mengambil satu saja pengertian gitu ya, supaya tidak terlalu banyak gitu ya yang bisa kita pahami. Boleh-boleh saja, Anda boleh kok menganut menganut satu paham. Jadi istilahnya gini, kan kayak 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 di dalam Islam. Di Islam itu kan banyak coraknya ya, banyak pemahamannya di dalam Islam itu. Kan Anda juga sama kan menganut satu paham kan sebenarnya ya. Misalnya Anda apa gitu kan, paham siapa atau misalnya organisasi Islam apa kan. Ya sebenarnya sama gitu. Ketika kita melihat banyak sekali pengertian pendidikan Islam, apakah kita boleh menganut satu aja? Ya boleh sih gitu. Tetapi semakin, nah ini ada tetapinya ya. Tetapi semakin kita tahu berbagai perspektif, semakin luas pengetahuan kita tentang itu. Sebenarnya termasuk di dalam Islam, termasuk di sini juga ya, di sini ya, khususnya di dalam memahami pendidikan Islam. Semakin banyak perspektif tentang pendidikan Islam, maka semakin luas pemahaman Anda. Contoh, ternyata pendidikan itu bisa dimaknai sebagai tarbiyah misalnya. Ternyata bukan tarbiyah aja, ternyata pendidikan itu bisa dimaknai sebagai taklim. Terus apalagi takdim. Nah, pertanyaannya salah nggak sih gitu ya kalau banyak pendapat kayak gitu? Enggak salah. Justru semakin banyak pemahaman, semakin banyak perspektif, semakin luas istilah itu. Nah, makanya pendidikan itu bisa dimaknai sebagai tarbiyah, bisa dimaknai sebagai taklim, bisa dimaknai sebagai takdim. Kemudian apalagi ya? Bisa dimaknai sebagai riadoh, begitu ya. Jadi pendidikan itu adalah sebuah pengajaran atau bisa juga disebut sebuah bimbingan gitu ya, sebuah latihan bisa juga, apalagi sebuah taklim, takdim, tarbiyah dan riadoh. Nah, itu gitu ya. Jadi semakin luas perspektif kita, semakin bagus malah kalau di dalam ilmu pengetahuan itu. Ya, sebenarnya ini mohon maaf ya, kita nyambung juga sebenarnya dengan agama. Menurut saya, semakin kita banyak semakin perspektif kita luas mengenai ajaran agama itu semakin bagus gitu ya. Makanya memang di perguruan tinggi ini
selalu diperlihatkan, ini loh menurut si Anu gitu ya, menurut ini, menurut itu gitu. Bagus itu gitu ya, bagus. Oke, next ya, itu tentang pendidikan. Oke, sebentar, ada yang ngechat saya sambil ini ya. Ibu mohon maaf saya keluar masuk Zoom karena sinyalnya kurang stabil. Oke, nggak apa-apa. Oke. Next ya, sumber dan dasar pendidikan Islam. Oke, ternyata sumber pendidikan Islam itu tidak hanya Quran dan Sunnah saja ya. Ijtihad juga itu bisa dijadikan sumber. Ya bahkan mungkin untuk konteks saat ini ya, ini kan kita ada di dunia modern ya, ada di dunia modern, dunia yang berbeda dengan masa lalu. Jadi ada banyak hal-hal yang berubah. Jadi 1000 tahun yang lalu berbeda dengan 1000 tahun yang akan datang. 1000 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini gitu. Jadi ada banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang tidak terjadi di masa lalu. Nah, oleh karena itu yang diperlukan salah satunya adalah ijtihad. Jadi memang ijtihad ini perlu sih, sangat-sangat diperlukan gitu ya di dalam memandang fenomena masa kini gitu ya, dan juga masa yang akan datang. Oleh karena itu pendidikan didasarkan kepada salah satu sumbernya itu adalah ijtihad gitu. Selain Quran, Sunnah, apalagi Masalil Mursala, Urf ya, dan juga pendapat para sahabat, ijtihad juga itu dijadikan sebagai sumber dalam pendidikan Islam. Oke ya. Contoh misalnya ya, dulu kan tidak ada e-learning, ya nggak sih? Zaman Rasul ada nggak e-learning? Nggak ada ya. Nah itu loh yang dimaksud dengan ijtihad. Nah karena sekarang itu dunianya udah modern, ada internet gitu kan, kemudian internet ini memakai satelit keluar angkasa gitu. Dulu kan nggak ada pesawat keluar angkasa gitu. Oleh karena itu sekarang itu ya bisa belajar online gitu kan, pakailah e-learning, nah gitu ya, pakailah YouTube. Nah itu loh, itu ijtihad tuh. Jadi sebenarnya banyak sekali fenomena-fenomena yang perlu diijtihadi ya, perlu diijtihadi ya gitu, termasuk di dalam pendidikan sebenarnya. Karena banyak fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat yang terkait dengan pendidikan, dan itu tuh adanya di zaman ini gitu. Dan mungkin ada nanti di zaman yang akan datang. Itu harus dipikirkan oleh pendidikan Islam. Oke ya. Next. Masuk ke tugas dan fungsi pendidikan Islam. Oke ya. Nah, ternyata kalau kita lihat tugas dan fungsi pendidikan Islam banyak ya. Bahkan yang menarik menurut saya di dalam Islam ini kajiannya lebih mendalam sih menurut saya ya. Kalau di dalam ilmu pendidikan kan ada 3 ranah ya. Ranah kognitif, afektif, psikomotor. Fungsi dari pendidikan itu adalah 3 hal, menuju kepada 3 hal. Pertama, kognitif. Kognitif itu adalah ranah pengetahuan. Afektif itu ranah sikap ya. Afektif itu ranah sikap. Dan yang ketiga adalah psikomotor, ranah gerak psikomotor itu. Jadi 3 hal inilah yang menjadi objek dari tugas ya dan fungsi pendidikan. Nah, di dalam Islam menurut saya justru menariknya adalah contoh misalnya sikap. Sikap itu terbagi-bagi lagi gitu ya. Atau misalnya kita berbicara tentang hati manusia. Ada istilahnya di sini menarik sih. Sebenarnya sih itu istilahnya lebih mengarah kepada tasawuf ya. Jadi kayak ada level-level. Hati manusia itu ada levelnya loh. Wah, itu dikaji di dalam Islam tuh. Lebih luas lagi. Makanya menurut saya ini lebih menarik sih menurut saya. Lebih luas ya. Ya, tapi intinya adalah 3 ranah itu sih. Jadi tugas dan fungsi pendidikan ya lebih mengarah kepada 3 hal, kognitif, afektif, psikomotor. Nah, konkretnya seperti ini. Jadi pendidikan itu tidak hanya menggali otak aja, tapi juga sikapnya dan juga tubuhnya, geraknya, kesempurnaan tubuhnya gitu. Tubuh itu harus diolah loh. Anda itu harus olahraga. Anda itu harus bergerak. Tanpa bergerak, manusia itu nggak akan sehat gitu kan. Nah, itu harus dijawab oleh pendidikan. Makanya muncul misalnya
olahraga, mata pelajaran olahraga. Muncul memanah, gitu ya. Nah, ini kan di dalam Islam ini lagi rame nih. Memanah gitu kan, ada olahraga memanah lah dan sebagainya. Jadi apa ya? Tubuh itu perlu diolah, apa ya? Gerak itu perlu diolah gitu ya di dalam pendidikan, termasuk juga perilaku. Perilaku juga penting ya. Apalagi kalau di dalam pendidikan Islam betul-betul akhlak itu menjadi nomor satu begitu loh. Ya hadisnya sudah ada, Qurannya jelas. Betul-betul Islam itu sangat mementingkan sekali pendidikan akhlak. Jadi oleh karena itu memang akhlak ini seperti nomor satu sih kalau menurut saya. Itu nanti menyusul. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini. Orang kalau sudah berakhlak baik, kalau sudah berperilaku baik, itu udah otomatis dia itu bakal mau belajar gitu. Itu otomatis dia juga itu pinter gitu. Iya kan, orang yang punya perilaku baik, yang contoh lah ya, orang yang taat gitu kan, rajin, apalagi ya sabar gitu kan, memiliki motivasi yang kuat, itu biasanya terus dia belajar walaupun gagal gitu. Nah, otomatis kan kalau terus begitu, jadi pinter tuh. Nah, itu maksudnya. Makanya saya melihat bahwa akhlak ini betul-betul menjadi salah satu center ya gitu di dalam pendidikan Islam. Oke ya. Oke, itu saja sekilas ya inti dari apa ya refleksi kita tentang pengertian pendidikan Islam, sumber dan dasar pendidikan Islam, tugas dan fungsi pendidikan Islam. Ya Islam sebagai paradigma menurut saya udahlah ya tidak perlu dibahas lagi. Intinya adalah mata kuliah ini kan orientasinya memang ke pendidikan Islam ya, walaupun judulnya ilmu pendidikan atau ilmu pendidikan Islam, tapi saya mengarahkan Anda kepada pendidikan Islam supaya kita mengembangkan ini aja pendidikan Islam itu sendiri. Oke, itu singkatnya ya refleksi kita. Oke, next ya. Silahkan siapa yang ingin bertanya mungkin mangga apapun lah ya, bebas ya. Silahkan terkait Ibu, dengan maaf, perkuliahan kita. Iya apa? itu ada yang belum di ACC Ibu masuk Zoom-nya. Oke, sebentar. Ya, atas nama Elsa ya Ibu. Oh, oke, siap. Sebentar ya. Ibu, Elsa. Tapi tidak masuk, tidak ada yang masuk. Aisyah nggak ada. Sebentar. itu di room Ah, room chatnya Bu. oh di Tadi room ada. chat, room chat. Mohon Iya, maaf, Ibu ada yang belum masuk atas nama Elsa. Oke, oke, oke. Oke. Coba di-add Elsa. Karena gini di Zoom itu kalau ada yang masuk sama di sininya tuh ada ininya, ada apa ya? Ada laporan. Tapi di sini nggak ada laporan. Sebentar ya, sebentar ya. Ini gimana sih cara ininya? Gaptek saya. Aduh. Bentar ya, bentar. Oke, silakan ya sambil kita menunggu Elsa. Silakan ada yang mau bertanya, mangga. Dibuka mute-nya yang mau bertanya ya. Terkait dengan teknis UTS, terkait dengan pembahasan, boleh silakan. Atau udah jelas? Kalau sudah jelas ya udah. Iya, nggak ada nih. Aisyah, coba di ini lagi gitu, nge-add lagi Elsanya. Soalnya nggak ada room chat. iya Ibu sebentar. Nggak ada. Sebentar ya, partisipan tuh kan biasanya suka ada ya, kalau ada yang add itu di atas, tapi agak ada. Oke, silakan, jangan malu-malu, bertanya aja langsung, dibuka mute-nya, dibuka videonya ya. Kok pada diem sih? Kan di grup mau banyak banget loh yang nanya, mungkin ada yang belum kejawab pertanyaannya sama saya, boleh tuh diulang lagi, boleh. Yuk, waktunya masih lumayan panjang.
Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang nanya berarti ya. Saya milih aja ya. Feti Fatimah. Oke, Feti. Halo. Ya, Iya. Feti, gimana? Apakah pembahasan yang selama ini dibahas sudah jelas buat Feti? Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Insya Allah. Mm-mm. Tapi kalau misalkan menurut Feti gitu, Mm-mm. penjelasan selama ini lumayan, tapi ya manusia, mohon maaf, Gimana jadi gimana? banyak kesalahannya. Gimana gimana? Ya kalau misalkan penjelasan dari Ibu, insya Allah sudah sangat jelas. Tapi mohon maaf apabila nanti Feti menjawab itu banyak kesalahan karena itu memang salah dari diri Feti sendiri. Salah menjawab gimana maksudnya? Emang saya ngajuin pertanyaan? Oh, Enggak, ketika menjawab UTS nanti. ngapain minta Mohon maaf maaf? Ibu. Gak perlu minta maaf juga. Ya itu mah eksekusinya nilai aja. Dan itu mah terserah kamu. Oke, ya Peti. Oke, terima kasih Peti kalau sudah jelas. Iya, Berarti sudah jelas ya. Ya, sukses pokoknya ya untuk UTS-nya ya Peti ya, ya. ya, Mm-mm. mohon doanya Ibu. Ya, pastilah. Saya ingin semua Anda ini semua berhasil sih gitu. Tapi kan posisinya saya nguji kan ya. Yang namanya nguji kan yang ngasih soal ya. Anda bisa jawab atau enggak gitu. Nah, ya itu. Ya. Oke, pokoknya Mas semuanya sukses lah untuk UTS-nya. Saya berharap Anda semua nilainya besar. Kalau Anda nilainya besar tuh ya saya mah seneng aja sebenarnya. Oke ya. Tapi saya tuh memang menilai sesuai dengan kemampuan aja ya. Karena gini, online itu susah sih kalau secara pribadi saya menilai. Beda sebenarnya dengan offline. Kalau offline itu kadang ya, ini kadang nih, saya suka jujur-jujuran aja. Saya kadang subjektif ya. Ada sisi subjektif saya loh menilai seseorang. Contoh misalnya, kalau tatap muka langsung, kemudian kan kita sering bertemu muka kan, wajah gitu kan. Kemudian saya melihat misalnya Anda itu aktif gitu kan. Kemudian apa ya? Dari berbicara, dari komunikasi, kemudian dari Anda berpendapat, cara Anda berpendapat gitu kan, cara Anda bertanya dan sebagainya lah gitu kan. Itu tuh kan terlihat loh, kalau tatap muka langsung tuh terlihat. Orang ini mampu nggak gitu kan, itu terlihat. Nah, saya tuh kadang suka ada sisi subjektif gitu. Ah, ini bagus gitu kan. Performance-nya bagus gitu. Tapi kalau online itu tuh susah. Online itu sekarang gini, kalau bertanya semua orang juga bisa bertanya kan, tapi ketika ditanya kan kita nggak tahu pengetahuannya sejauh mana. Dan ini online ini tidak bukan gimana ya, tidak mengcover sampai ke arah situ. Tapi saya belum ngasih tugas kelompok ya, saya belum ngasih tugas kelompok. Nanti setelah setelah UTS akan ada tugas kelompok. Mudah-mudahan saya bisa melihat performance Anda. Tapi memang beda lah antara offline dengan online. Oke, intinya adalah saya menilai kemampuan Anda sesuai dengan kinerja, sesuai dengan hasil UTS, sesuai dengan tugas individu, sesuai dengan UAS, hasil UAS. Kalau UASnya misalnya ya, kalau UASnya jelek ya saya perlihatkan jelek gitu. Jadi tidak ada tambah-tambahan apa gitu, nggak ada. Kemudian saya juga lihat performance Anda nanti di tugas kelompok. Jadi memang saya betul-betul melihat apa yang saya lihat di video, apa yang saya lihat di tugas-tugas gitu. Saya tuh tidak melihat secara langsung orangnya langsung gitu. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Makanya ya maaf ya, ini bukan nyingsienan lah ya. Bahasa Sundanya itu nyingsienan. Nyingsienan itu apa ya? Menakut-nakuti ya. Online ini kalau saya ya nilainya asli ya. Jadi kalau misalnya nilainya 50 ya 50 gitu. 60 ya 60 ya. Tapi tidak sampai pada tahap gagal. Gagal itu ya bagi orang yang memang betul-betul tidak mengikuti UTS misalnya ya, tidak mengikuti UAS. Oh ya, itu kemungkinan besar ya 90% gagal. Tapi kalau mengikuti semuanya tapi hasilnya jelek, itu bisa ya nilainya mungkin
ya jelek aja sih, tapi lulus sih gitu. Paling gitu ya Feti ya dan kawan-kawan. Mudah-mudahan sih agak terbayang ya. Oke, next ya. Saya nanya lagi. Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu, maaf Ya. izin bertanya. Oke, sip. Tanya. Siapa nih? Devi. Oke, Dev. Mengenai UTS itu jadwalnya itu sama dengan sekarang sesuai Iya, mata kuliah atau beda lagi jadwalnya? sesuai dengan mata kuliah. Oh, sama. Sama. Oh iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Emang Devi maunya beda hari? Dan kawan-kawan? Enggak kan pas aku nanyain ke teman ya, dia itu kuliah di Sumedang. Nah, katanya untuk ngerjain UTS-nya itu sesuai kata dosen, ada yang hari ini, ada yang ini, jadi beda Iya. sama dengan jadwalnya gitu. Oh iya sih memang ya, memang gimana dosennya sih. Ya kalau saya mah sesuai dengan jadwal aja ya. Soalnya kalau saya ganti-ganti teh nanti teh justru kalian yang takutnya bentrok gitu. Bukan sayanya Oh iya, iya. tapi kaliannya. Misalnya saya ganti jadwal misal ya. Aduh bentrok dengan dosen yang lain. Anda padat kan kuliah ya? Ya, Bu. Gitu. Ya, pokoknya sesuai jadwal aja. Nanti teknisnya akan saya share di grup, oke? Sehari sebelum. Sehari sebelum ya. Sehari sebelum. Kok sehari sebelum ya? Oh iya bener sehari sebelum. Makasih, Ibu. Ya sama-sama. Kok sehari sebelum sih? Nah, pokoknya lah nantilah saya umumin aja, oke? Next, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada sisa waktu 9 menit lagi, silahkan. Nah, Ibu, saya mau bertanya. Oke, sip. Boleh videonya dibuka sambil saya pengen tahu juga ya, sambil kenalan. Yuk. Bu, saya Fitri Damayanti, izin bertanya. Iya, Fitri. Oke, Fitri. Ibu, untuk tugas individu kan bisa diperbaiki. Nah, untuk diperbaikinya waktunya itu ditentukan atau harus sebelum UTS. Nah, terus kalau misalkan yang mau memperbaiki nilainya, itu nilainya ada patokan nggak Bu? Misalkan nilai yang harus diperbaiki itu misalkan di bawah 80 atau berapapun nilainya boleh kita perbaiki. Oke, sip. Bagus ya. Ya, sama-sama Fitri. Oke, yang boleh perbaikan itu di bawah 80. Karena saya udah ngitung-ngitung gini. Perbaikan itu kan di ini ya disatukan, perbaikan itu hasilnya nilai sebelum dan nilai sesudah dibagi 2. Contoh misalnya Anda itu nilainya 70. 70, tes yang kedua Anda 100. 170 dibagi 2 berapa? 85 ya? Bener gak? Iya, 85. Jadi yang bisa tes itu yang 80 ke bawah. Nah, bisa nggak sih 80 naik menjadi lebih? Bisa. Kalau misalnya 80, yang tes keduanya 100, 180, dibagi 2 berapa? Jadi 90 ya. Nah, jadi intinya adalah yang 80 ke bawah aja lah. Saya sarankan yang 80 ke bawah aja. Yang bisa perbaikan. Kalau yang udah 90, 100 mah jangan. 100 mau perbaikan. Soalnya ada lucu deh, mahasiswa tahun kemarin dia 100 nilainya. Tes lagi coba. Dan tes yang keduanya nilainya 90. Ini kayaknya mahasiswa kayak ngimpi gitu, apa dia ngelindurnya? Apa ngalindur, apa ngimpi gitu. Jadi kan sama saya dibagi akhirnya. 100 ditambah 90 dibagi 2. Jadi nilai dia bukan 100 lagi. Gitu loh. Jadi ya udah ya, dibatasi aja. Yang 80 ke bawah boleh memperbaiki. Nah, ini Aisyah masuk nih. Yang 80 ke bawah boleh memperbaiki nilainya. Yang menurut saya ya, yang 85 ke atas mah udah aman. Justru saya takutnya misalnya nih yang 85 mau perbaikan. Gimana kalau yang keduanya itu bukan 85 nilainya, 80 misalnya. Justru jadi berkurang loh nilai Anda gitu. Itu loh yang maksud saya. Jadi memang yang 85 ke atas mah udahlah nggak usah perbaikan ya.
Oke, nah nanti apa ya, Fitri teh tadi teh nanya lagi, apa Fit? Satu lagi teh? Apa sih Fit? Satu lagi? Fitri apa satu lagi selain UTS perbaikan? Untuk waktunya Ibu, Oh waktu iya, perbaikan itu waktunya harus perbaikan. selesai sebelum UTS. Oh iya, itu belum saya pikirkan, nanti aja lah ya. Apa plus sharing, saya sharing nilai langsung. Nah, langsung di situ pengumuman memperbaikinya paling lambat kapan gitu. Gitu aja ya. Jangan dulu sekarang ya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? 5 menit lagi, masih ada waktu. Ya, yuk, ini terakhir ya. Aku mau nanya, Bu. Oke, sip. Deana, oke Deana. Yuk, Deana. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Izin bertanya kan kalau nanti UTS kan di grup WA kan? Iya. Nah Bu, itu kan langsung ngejawab apa gimana ya? Iyalah, langsung jawab. Saya sebar itu udah masuk ke waktu itu. Ya. Saya sebar itu jam 7 ya, jam 7 pas. Jam 7 pas, jam 8 selesai. Itu tuh jam 7 itu Anda harus langsung buka dan langsung ngisi gitu. Oke? Ya, pasti Bu. Iya, sama-sama. Misal nih ya, ada yang ngisi 7:30, berarti waktu dia cuma setengah jam untuk mengisi soal yang 30, kurang lebih 30 itu gitu. Itu mah terserah, nanti nutup sendirinya. Karena di Google Form itu saya nanti akan mengatur waktu, jadi waktunya itu 1 jam pas gitu, udah selesai. Nanti menutup dengan sendirinya. Oh, di Google Form, kirain itu langsung di WhatsApp-nya. Iya Google Form, tapi disebar di WhatsApp. Kayak kemarin, Oh, kirain deh. Di Google Form, tapi disebar ke WhatsApp. Ya. Kebayang nggak? Langsung di WhatsApp. Iya, udah. Nah, nanti juga paham kok, Deana. Ya pokoknya nanti saya sebar aja lah via WhatsApp aja. Kamu mah tinggal klik aja, oke? Ya, Bu. Kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih banyak semuanya atas kehadirannya. Ini nanti kehadirannya ditulis oleh PJ dan akan direkap. Mohon maaf ya kalau misalnya selama setengah semester ini ada banyak kekurangan dari saya. Dan kita akan lanjut nanti ya setelah UTS, seperti biasa pembelajaran. Dan ada tugas kelompok untuk Anda, tetapi tugas kelompoknya belum saya sebar, nanti saja setelah UTS supaya Anda tenang. Saya juga yakin ada banyak tugas dari dosen-dosen lain, jadi kita agak santai aja lah. Pokoknya mah setelah UTS baru saya sebar tugas kelompoknya seperti apa, oke? Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk refleksi perkuliahan. Saya tidak akan sampai jam 10, tidak akan. Memang sesuai saja dengan waktunya Zoom. Mungkin Anda juga udah pusing juga dengernya. Ada banyak juga, bukan banyak sih, ada mahasiswa yang masuk keluar karena sinyal. Oke lah ya, tidak apa-apa. Nanti yang tidak masuk, yang tidak berhasil masuk ke Zoom, langsung aja lapor ke PJ ya untuk absen. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa ya di meeting yang akan datang. Di meeting yang akan datang itu sebelum UAS kita akan meeting Zoom lagi. Dan memang saya sengaja tidak menggunakan Zoom untuk pembelajaran karena memang ya itu tadi, saya meminimalisir orang-orang yang memang tidak bisa masuk ke Zoom. Jadi dan ini kan Zoom ini memakan pulsa yang banyak ya. Setahu saya memakan pulsa yang banyak. Oleh karena itu saya menggunakan media yang lain aja. YouTube, video dan sebagainya lah gitu ya. Oke, sampai jumpa di meeting yang selanjutnya ya sebelum UAS ya. Sukses untuk UTS-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.